Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar bocah-bocah? Bagus kan ayu kelas papat. Dina iki Ustazah arep cerita ngenani cerita Gua Karang. Tapi Ustazah akan bercerita dalam bahasa Indonesia untuk membantu kalian memahami cerita yang ada di buku paket halaman 33 sampai 35. Alkisah di suatu kesultanan bernama Kesultanan Kartasura, hiduplah seorang pangeran dan permaisuri. Permaisurinya di sini sedang sakit parah, bahkan hampir-hampir tidak bisa disembuhkan. Pangeran sudah memanggil berbagai tabib, orang pintar, bahkan ahli-ahli pengobatan untuk menyembuhkan permaisuri. Tapi apa yang terjadi? Permaisuri tak kunjung sembuh. Hingga suatu ketika pangeran pergi bersemedi atau bertapa ke suatu tempat yang bertujuan untuk mencari petunjuk supaya permaisuri ini bisa sembuh. Datanglah petunjuk. Ketika pangeran sedang bersemedi, datanglah suatu petunjuk bahwa permaisuri ini akan sembuh dengan bunga karang yang bisa didapatkan di gua karang yang letaknya ada di Segoro Kidul atau di Laut Selatan. Tidak membuang waktu, keesokan harinya pangeran menyuruh utusannya, anak buahnya yang bernama Adipati Surti untuk pergi ke Gua Karang yang dimaksud. Tibalah Adipati Surti ke Gua Karang yang dimaksud. Sampai di bibir gua, ia bertemu dengan penjaga Gua Karang tersebut yang sangat cantik bernama Suryawati. Suryawati menanyakan apa gerangan, maksud dan tujuan Adipati Surti pergi ke sana. Tanpa membuang waktu, Adipati Surti menjelaskan tujuannya ke sana. Ia diutus oleh rajanya untuk mencari bunga karang yang dimaksud untuk menyembuhkan permaisuri yang sedang sakit. Ternyata bunga karang yang dimaksud tersebut adalah sarang burung walet, anak-anak. Tapi Suryawati tidak memberikan dengan percuma, tidak dengan sia-sia dia memberikan. Suryawati membuat perjanjian terlebih dahulu. Ketika Adipati Surti ingin mengambil sarang burung walet atau bunga karang, maka dia harus mau hidup dengan Suryawati di gua tersebut. Karena Adipati Surti memikirkan kesembuhan permaisuri, maka dia menyanggupi apa yang telah menjadi perjanjian, apa yang sudah menjadi keinginan dari Suryawati. Suryawati akhirnya memberikan sarang burung walet tersebut. Tanpa membuang waktu lama, Adipati Surti pergi ke kerajaannya untuk memberikan bunga karang tersebut pada raja. Raja kemudian menyuruh utusannya untuk mengolah sarang burung walet tersebut untuk menjadikan obat permaisuri. Tidak membutuhkan waktu yang lama, permaisuri akhirnya sehat kembali dan lepas dari penyakit yang dideritanya. Ketika permaisuri sudah sembuh, Adipati Surti ingat akan janjinya. Kemudian dia berpamitan kepada raja untuk kembali ke Gua Karang dan hidup bersama dengan Suryawati. Di sana, Adipati Surti hidup dengan rukun dan senang sekali karena dia bisa menjaga bunga karang yang ada di sana. Yang saat ini bunga karang juga diburu oleh manusia untuk dijadikan obat. Sarang burung walet yang harganya cukup mahal ternyata sampai saat ini masih bisa dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Demikianlah cerita dari Gua Karang. Semoga kalian bisa memahami cerita ini dengan baik. Silakan kerjakan tugas GC-nya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.